Nah, yang kedua dari situasi hati itu, yang pertama tadi hati yang membatu, yang kedua ini hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang dipenuhi dengan penyakit hati. Di antara penyakit hati itu dilanda yang sering melanda di zaman modern ini itu cinta sama dunia. Anggap kalau urusan agama itu ringan, ya dunia. Urusan akhirat itu Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, dalam cinta dunia adalah puncak segala kesalahan. Dunia dan materi itu adalah alat dan sarana beribadah kepada Allah Ta'ala, sedangkan tujuan hidup adalah membangun cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi ciri dari orang sakit itu juga yang dia nggak mau ada urusan dunia itu yang berat, dia nggak mau. Urusan akhirat, urusan agama itu urusan yang dianggap enteng. Ini yang bahaya kan, penyakit hati ini. Tadi kan orang membatu itu rata-rata banyak dihinggapi oleh orang-orang kafir. Tapi kalau orang yang hatinya sakit, ini dalam orang Islam sendiri itu banyak yang sifatnya itu dengan kategori urusan agama ini dilalaikan dari dunia. Yang kedua dari hati yang sakit itu adalah melalaikan sholat, ngeremehin amanah. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan ada dua hal yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu sholat dan menunaikan amanah. Ini yang sering dilalaikan. Orang yang hatinya berpenyakit akan malas mendirikan sholat. Bahaya. Jangan sampai ada efek-efek alamat-alamat yang hinggap ya. Karena ini kategori penyakit hati. Alamat. Sampai kok rasanya berat, males. Kalau kita ada dialog sentuhan tadi yang pertama kita bahas bahwa respons iman itu dimulai dari hati, maka kita akan bergerak dengan sendiri. Ya Allah, sholat ini panggilan, sholat ini kemuliaan yang memang garis lurusnya menghadap. Jadi kita ada respon iman kira-kira. Orang yang hatinya berpenyakit akan malas mendirikan ibadah. Seperti sholat tadi, siapa yang meninggalkan sholat berarti yang menghancurkan agama. Jadi kalau kita pengen jadi pemberontak di dalam diri kita sendiri, menghancuri diri kita sendiri, ya itu alamatnya ninggalin sholat, ngentengin sholat, kasih racun diri kita sendiri, kasih obat celeng sendiri. Padahal mau ngobatin apaan aja, pakai doa, pakai zikir, pakai apa ya, sholatnya belum bener. Kasih amalan, kasih ini, kasih sholawat apaan yang kira-kira bisa bikin hati tenang. Sholat itu bener kita. Sholat masih ngenteng, minta amalan-amalan. Pentingnya kita datang ke majelis, kita yang membuka hati kita menjaga bahwa urusan-urusan yang berkaitan dengan ibadah itu terkoneksi berat dengan hati. Jangan sampai dari ibadah, ya apalagi yang sifatnya itu sudah menjadi kewajiban nafas kita. Jangan main-main nafas. Coba itu main-main nafas. Kali mau nyium ini sianida, mau nyium itu air keras. Itu jangan main-main, ini nafas. Wajib bagi kita langsung oksigen dalam tubuh. Kalau kita main-main ya lihat aja yang punya kesehatan kalau jadi korban. Sama kayak kita punya hati. Kalau hati kita ingin mempong benar, lancar, jaga hal-hal yang wajib dan memang dituntut oleh Allah untuk kita jaga. Ada orang berpenyakit juga amanah juga kagak benar. Dia gampang berkhianat. Zaman sekarang banyak banget, apalagi musim-musim sekarang ya. Pilkada, wah kartu ini kartu banyak banget. Diembannya satu kewajiban atau satu amanah, itu untuk dijalani, enggak ada untuk dikhianati. Ini alamat-alamat yang hati itu berpenyakit. Yang ketiga ini adalah ciri orang yang hatinya sakit. Beda kata dengan perbuatan. Sehariannya sibuknya itu membangun citra, ngebangun apa tuh kepercayaan.
untuk pamor. Ya kalau kita ini bisa kalau saya lagi beramal nih, ya, kalau caper. Ini duit dari saya, ini cuma saya loh. Ini bukan dari orang ini, dari saya. Gitu, minta ditandesin. Tulis dah. Alhamdulillah, udah bisa beramal baik. Ini ciri-ciri orang yang hatinya sakit. Dia pengen apa? Kesehariannya sibuk membangun citra dirinya. Citra baik bukan untuk orang, tapi untuk dirinya yang kaitannya itu dengan ria. Ini kan salah satu penyakit juga. Pencitraan akhirnya yang ada tadi kalau dia tidak dapatkan apa yang dia minta, bakal kelihatan aslinya garang, panas. Sarung aungannya ngalahin singa. Wah, yang tadinya senyum-senyum aja, pas nggak direspon, udah mulai kelihatan aslinya. Nah, ini banyak. Coba kalau kita lihat artis, pas dia lagi tampil dengan kesempurnaan skema itu skenario nya, ya kan kayaknya sempurna banget, nggak ada salah. Tapi kalau udah diabaikan dari apa yang dia minta, skenario nya kagak ada, kelihatan aslinya. Jangan lu mainin gua, kan sering mati, sering begitu. Ya, itu salah satu yang sakit. Yang ketiga dari bagian tadi adalah hati yang sehat. Orang yang hatinya sehat adalah orang yang hatinya bersih dari ria, syirik. Ciri orang yang hatinya bersih dan sehat sebagai berikut. Ya Allah, pertama adalah selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd. Ya, artinya orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram dengan mengingat, menghayati asma-asma Allah. Hanya dengan mengingat Allah lah memang hati itu menjadi tenang. Kayak kita pas lagi takbiratul ihram, baru aja kita mulai dari bulan-bulanan kita masuk ke masjid sholat hajat atau sholat tahiyatul masjid, minta sama Allah ketenangan. Takbirnya beda. Allahu Akbar, udah mulai ngadu. Ya Allah, baru takbir aja kita udah bisa nangis. Nah, ini kalau hati udah mulai nampak kesehatan hatinya. Kadang orang kalau pengen dilihat sehat hatinya, maka gak sama Allah dikasih ujian. Makanya jangan sampai kita ngerasa hal yang sifatnya nyaman atau kita gak bisa netesin air mata di saat sholat, takbir, doa. Itu hati itu alamat-alamat sakit atau batu. Jangan santai. Kita bisa ngelakuin itu semua, tapi kok agak sulit. Padahal bagian dari sanksi kita di hadapan Allah besok adalah tetesan air mata. Itu untuk siapa dan apa? Misal untuk Allah, misal untuk saudara kita, misal untuk orang-orang yang kita cintai karena Allah. Itu bakal jadi sanksi. Tetesan-tetesan yang menjadi para malaikat besok. Ini luar biasa. Kalau kita sampai ingin menyentuhkan keimanan, melunakan hati kita, coba mulai dengan takbiratul ihram. Tergugah ke tidak tuh lihat alaikum zadatan beriman, apalagi sampai terdengar ayat-ayat Allah. Dengan menyebut nama Allah aja udah bergetar hati. Ini coba kita bongkar apa-apa yang kok rasanya sulit dengan cara yang bukan hati kita supaya apa? Supaya bisa melatih. Kalau hati kita itu pengen sehat, kayak olahraga hati. Kalau kita kan olahraga otot kan supaya otot kuat. Ini olahraga hati. Dengan kita menggugahkan jiwa kita di saat berzikir, di saat kita mengingat nasihat, kita dengar nasihat. Kira-kira gugahan itu besok nih, hari Jumat di khutbah. Kita dengar ya Allah, itu udah bagian dari orang yang bertakwa olahraganya. Ini hari langkah kita kira-kira cuma buat kewajiban, takut sama nggak kelihatan orang, apa takut karena Allah beneran. Ya itu latihan untuk menggugah diri. Langkah kita dari rumah udah pakai doa, di tengah jalan kita pakai sholawat. Itu salah satu untuk melatih diri kita untuk berzikir. Enggak dizolimin sama Allah. Ketika orang berzikir hatinya mudah, enggak dizolimin kan?
Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Nah, Allah nggak bakal zalim, nggak bakal ingkar janji Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Malah seringkali apa? Dikasih beban hidup yang kalau bisa dia ngadu kemana-mana kecuali sama Allah. Kan seringkali begitu. Akhirnya bebannya mana? Ke bini kalau bisa, ke mak kalau bisa, ke bapak gengsi, ke tetangga apa lagi? Darinya kemana? Ya ke Allah lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Harusnya ngerasa kemana, nggak ada tempat. Situ baru mulai pengen diketok hatinya supaya sehat. Tapi kan kita harusnya nggak begitu. Kita nggak pengen minta digambar dulu, kita nggak usah pakai diuji, diungkap aib, diapain, diketok. Kita nggak minta kayak begitu dulu. Tapi sebelum itu semua kita udah duga hati kita, supaya hal-hal yang besar, berat, aib, ya, itu nggak hinggap. Karena kita udah melatih diri kita. Gitu. Yang ada apa? Yang ada malah ketenangan jiwa. Nggak pakai pedicure, manicure lagi, udah kelihatan cerah aja muka. Ini kita juga, ini cantik, masih kelihatannya cerah senyum aja tiap hari. Gue bawain duit cuma gocapnya, senyum aja, alhamdulillah. Lihat abang sehat hidup aja. Syukur, kagak bawa apa-apa juga apa-apa banget. Di rumah masih ada air putih kita manasin. Hati yang bikin cantik, tampan, rupawan, hati. Coba dah gua lagi mangkal, waduh, usut kalau taruhan. Buka blipet, udah habis sabunan, kagak masih kelihatan cerah. Lu sabunan apa? Utang amat, usut gua. Udah ngomongin gitu aja, udah usut. Udah bilang pantas muka lu dari jauh udah kelihatan gitu. Tapi coba lihat tengah, ya objekan belum ada, gua udah senyum aja nih. Lu udah objekan apa lu? Ya, gua lagi latihan. Lagi latihan habis dari salon apa? Salon hati. Iya. Itu kan mantepin diri kita. Pernah diteliti ketika hati gembira itu menumbuhkan satu hormon-hormon penunjang. Misal apa? Hormon dopamin. Dopamin ini memiliki nama lain yaitu hormon perasaan yang baik. Merupakan bagian dari sistem penghargaan otak. Otak kita normal jadinya. Coba kalau hati kita tenang, hati kita bahagia, senang, ngebangun itu dengan sendiri, dengan berusaha sendiri, maka akan muncul hormon-hormon penunjang. Otak kita itu punya cairan khusus yang mengirim bahwa ada perasaan baik akhirnya. Perasaan baik itu kan luar biasa sebenarnya. Nggak pakai dikata-kata, enggak. Dia muncul sendiri kalau emang kita membangun itu dengan hati. Hati apa? Hati gembira, hati dengan zikir, hati dengan sholat. Muncul tuh hormon dopamin namanya. Dalam ilmu kedokteran ini dibahas ini. Padahal di dalam kita udah ada. Di dalam agama Islam, tatma'innul qulub ala dzikrillah tatma'in. Bukankah dengan berzikir dengan Allah? Pada Allah itu hati kita tenang. Tenangnya itu memancar. Kita lihatlah para habaib. Ya kan? Pancaran cahaya wajahnya itu udah kayak habis di salon mandi. Enak banget lihatnya. Padahal ya maaf ya kalau aja sama artis-artis mah kalah ganteng sama artis sekilas. Tapi kenapa kita nyaman melihatnya? Indah aja melihatnya karena ada pancaran Allah di dalamnya. Yang kedua itu hormonnya serotonin. Jadi hormon serotonin ini adalah zat kimia yang terkandung dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai neurotransmitter, ya, memiliki peran penting mengatur suasana hati. Seperti apa ya? Nafsu makan, tidur. Itu fungsi hormonnya itu. Coba kalau hati tenang, damai, tidur juga santai. Nggak gelisah. Duit banyaknya. Duit banyak itu jangan tanya itu. Tapi belum tentu kalau emang orang bebannya banyak. Belum taruhan. Bagi orang susah, iya. Tidur susah. Iya, kalau kata orang susah iya. Cuma kalau kata orang yang kategorinya udah sering, beda lagi ujiannya. Udah sering rekeningnya sering gendut. Tapi kalau yang udah jarang banget, giliran ada yang ngasih, waduh, duitnya apalagi baru titipan doang nih buat sumbangan. Ini buat sumbangan Palestina, baru numpang doang jatuh, rasanya bahagia banget. Megang duit nih. Iya, itu tidur nyenyak gitu aja. Ya alhamdulillah bisa megang duit banyak ini walaupun duit amanah. Iya kan? Itu muncul hormon-hormon yang bisa keluar dari itu.
ya, serotonin. Jadi nyenyak tidur, moodnya juga jauh dari depresi dan kecemasan. Itu kan penting. Kita nggak pernah paham itu sebenarnya, dalam ilmu kedokteran muncul itu beberapa hormon yang keluar dari tubuh kita sendiri sebab bahagia. Ada oksitosin. Oksitosin ini milik nama lain adalah hormon cinta. Ya, yang kita terangin tadi, itu sangat penting untuk persalinan, menyusui orang tua, ya kan? Untuk kekuatan. Nah, hormon cinta. Hormon ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan, empati, ikatan dalam hubungan. Kadar oksitosin itu umumnya meningkat dengan kasih sayang fisik. Ya. Berarti ya kalau udah nikah lah, ciuman, pelukan, mesraan, itu kalau orang dalam hubungan. Itu muncul kebahagiaan itu dengan kelapangan, pancaran wajahnya, muncul hormon-hormon tersendiri. Nah, yang keempat ini ada hormon yang terakhir adalah hormon endorfin dalam hati. Ketika hati itu bahagia, senang, ceria, suka, maka dia akan berfungsi sebagai pereda nyeri. Ini paling terkenal. Ini sering dibahas sama tabib-tabib, ya, tabib Islami, bahwa hormon endorfin ini dapat menjadi pereda nyeri. Tubuh itu memproduksi respon itu terhadap stres, ketidaknyamanan, dan kadar endorfin juga dapat meningkat saat melakukan hal-hal yang menyenangkan. Jadi nggak ngerasa, pinggang lagi otek juga. Kalau lagi happy udah kagak ingat udah. Ya. Jadi salah satu yang membuat bahwa kebahagiaan hati terpancar untuk menjadikan obat diri kita sendiri. Ya, jangan sering-sering kita kumpul sama orang yang bikin kita runyem. Ya, jangan sering-sering kan. Jadi tambah kusut. Ente hidup udah tahu sendiri, nggak usah diceritain. Tampang udah kelihatan kusut. Tampang udah kelihatan kusut. Jangan kumpul sama orang kusut. Cari kesenangan. Kesenangan dengan batin. Jangan kumpul-kumpul sama yang kusut. Itu gayanya doang dia dengerin. Ntar padahal berbalik lagi. Gue lagi cerita nih, gue lagi punya duit sama gue juga. Tapi lu punya tetangga, kan lu punya emak, kali gue minjem cepet boleh. Nah, karena dia yang numpang. Jangan kelihatan sama yang kusut-kusut. Datang ke majelis, ya kan? Gak ada, sama ada aja udah nikmat aja. Iya, senang aja lihat, biar kata ngantuk-ngantuk juga. Happy aja. Jadi kita tuh punya gaya hidup yang harus kita bentuk dengan diri kita sendiri. Kenapa? Lingkungan yang menjadikan kita baik, lingkungan yang menumbuhkan kepercayaan diri kita itu nyaman, adem, tentrem, muncul kepercayaan diri itu dengan alami, yaitu dengan teman-teman yang baik, bukan teman-teman yang bikin kusut, makin minder jadi. Coba dah dengan PD-nya kita. Insya Allah kalau kita ngebahas ilmu, misalnya tentang sholat, tentang wudhu, tentang air suci, air najis kayak gimana, pede aja ngomong sama orang. Muncul kepercayaan diri secara alami, itu maksudnya. Karena apa? Bergaulnya sama ilmu, sama yang baik-baik. Tapi coba gaul sama yang bodoh. Coba ada kumpul sama yang bodoh-bodoh. Yang kalau ngomong pengen happy sesaat doang, itu kan isinya tadi. Pengen kesenangan sesaat, itu arti salah satu yang membantu penyakit yang tidak benar. Dia mau dengar dari yang lain. Jangan ngomong lu agama, mas sering gue lihat, sering gue dengar di YouTube, baca juga gampang. Gitu. Dia anggap cuma pengen kesenangan sesaat sama teman-teman yang ngobrol ikan, pancingan, taruhan. Taruhan lu mana? Cuma sesaat doang. Nggak boleh lu kata guru gini. Gampang tobat kan bisa. Coba itu. Dia nggak tahu nasihat dari gurunya, dia ingat diabaikan. Itu tadi penyakit hati, kebenaran yang diabaikan nggak mau diingat, nggak mau dipegang. Ini salah satu yang bakal jadi dia tambah belangsa. Gitu. Gimana mau keluar hormon-hormon tadi? Nggak bakal. Ada malah puyeng, buruk aja. Ngelihat mukanya, aduh, kalah taruhan udah. Itu rungsem banget sih. Iya, rungsem banget. Ngelihat perempuan udah kagak ada hawa. Dia kata dandan kayak gimana juga perempuan udah kagak ada hawa. Lihat dia, sumpah bang, lihat tuh bang. Iya. Tapi orang kalau ngeliat seneng aja, happy aja, berjuang, gak punya duit juga orang bawaannya, masya Allah.
Ada yang pengalaman di sini. Apa adanya, tampil apa adanya. Senang ya dengan dirinya sendiri, dengan ibadahnya, dengan pengabdiannya, sama teman-teman kayak gimana. Pancaran-pancaran yang keluar dengan sendiri. Dengerin nasihat guru, apa-apa nanya apa yang tahu. Takut salah, tanya apa yang tahu. Ini mudah-mudahan dari apa yang kita bahas tadi, yang terakhir adalah apa? Hati yang sehat. Mudah-mudahan kita tergolong hati yang sehat. Dan dengan berzikir kita selalu tenang. Dengan berzikir kita selalu menjadikan langkah-langkah kita bahagia, yang menumbuhkan awet muda kita, yang menumbuhkan semangat juang kita, tidak pernah bosan. Ya, ini salah satu munculnya apa? Hati yang sehat. Termasuk untuk bermajlis, taklim, kita kalau udah hati tertata dengan cermat, tertata dengan baik, ikhlasnya muncul, maka kebahagiaannya terpancar. Kalau udah bahagia yang terpancar, hormon-hormon yang tadi kita sebutkan itu menjadi obat secara alami. Ada dalam tubuh kita sendiri. Allah jadikan ini luar biasa tubuh ini. Dengan hati yang bahagia, dengan hati yang tenang, ditumbuhkan obat-obat. Tanpa kita kesalon, tanpa kita dandan, dia muncul ketampanan, kepiawaian, kenyamanan, sama sifat kita pada orang itu tumbuh dengan alami. Itu berangkatnya dari hati. Bahkan bisa tersentuh, bahkan bisa menular kebaikan-kebaikan itu. Mudah-mudahan kita tergolong dari mereka-mereka yang baik, mereka-mereka yang dijaga, mereka-mereka yang selalu istiqomah kepada Allah dengan berzikir dan menenangkan hati. Amin. Ya Allah.